Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Karena pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama aku Maharani Zulia Asta dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Siapa ya yang dulu cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi tenaga kesehatan, pengen membantu orang banyak? Mungkin jurusan kesehatan masyarakat bisa jadi referensi kali ya. Teman, langsung aja ya. Jadi hari ini aku akan membawakan topik berkaitan dengan yang ada di sekitar kita nih. Nah, apa ya itu? Teman-teman pernah dengar kata-kata PHBS nggak? Tidak. Wah, tidak ya teman-teman. Padahal PHBS itu sudah banyak sekali digencar-gencarkan oleh orang-orang dan sudah banyak program-program dari pemerintah mengenai tentang PHBS ini. Jadi PHBS ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana PHBS ini merupakan pedoman agar kita bisa menjadi masyarakat yang mampu meningkatkan kesehatan pada diri dan masyarakat sekitar. Nah, khususnya yang akan aku bawa ini adalah PHBS tentang bahaya merokok. Oke, teman-teman tahu nggak sih, menurut catatan WHO, sekitar 2.250.007 orang di Indonesia meninggal setiap tahun akibat merokok atau penyakit yang berhubungan dengan zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Sehingga diperlukan tindakan dalam skala luas untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan rokok ini. Oke teman-teman bisa lihat di layar tentang apa yang dimaksud dengan rokok. Jadi, rokok ini adalah hasil olahan tembakau yang dapat dicampur dengan aroma buah atau perasa-perasa atau rempah-rempah lainnya yang dimasukkan ke dalam kertas atau bisa juga ditaruh di alat khusus. Nah, rokok ini ada macam bentuknya teman-teman, ada itu rokok filter atau kretek, cerutu, shisha, dan berbentuk pipa atau cangklong. Lanjut ya. Nah, selain dari 4 macam rokok tadi, ada juga nih rokok terbaru atau yang disebut dengan rokok elektrik. Yang zaman sekarang itu mudah dibawa kemana-mana dan juga para anak-anak zaman sekarang itu lebih menyukainya daripada 4 macam rokok yang tadi. Nah, rokok elektrik ini bisa disebut dengan vapor, vape, atau e-liquid gitu. Jadi rokok elektrik ini sama seperti rokok sebelumnya, tapi ini tidak menggunakan atau membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Tapi intinya sih sama aja ya teman-teman, menghirup zat yang ada di dalam rokok tersebut. Kita akan membahas tentang kandungan dalam satu batang rokok. Teman-teman tahu nggak sih bahwa dalam satu batang rokok itu dapat berbagai zat-zat yang dapat membahayakan organ-organ penting dalam tubuh kita, seperti menyerang organ sistem kardiovaskular, dan ada banyak sekali zat-zat dalam rokok ini yang dapat menyebabkan kematian dan juga gagal janin pada ibu-ibu atau para perokok pasif. Nah, teman-teman bisa lihat dari bawah ini, rokok ini mengandung bahan plastik. Terus naik lagi ke atas mengandung zat karsinogen yang dapat berbahaya dalam tubuh. Terus ada gas dari knalpot, dipakai aki mobil. Teman-teman bisa bayangkan bahwa rokok ini yang dipakai atau bahan kandungannya ini dipakai buat aki mobil, kita hirup dan masuk ke dalam organ tubuh kita. Apakah itu tidak berbahaya menurut teman-teman? Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Terus dari atas lagi ada bahan radioaktif, bahan korek api, sampai teman-teman bisa lihat di kandungan rokok yang paling atas itu yaitu hidrogen cyanid. Nah, ini adalah racun untuk hukuman mati. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa satu batang rokok ini sangat banyak mengandung zat-zat yang membahayakan dan merugikan bagi tubuh kita. Nah, selain itu di dalam satu batang rokok ini terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat penyebab kanker atau karsinogen tadi, yang dimana terdapat karbon monoksida. Nah,
ini merupakan gas yang beracun yang menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Selain itu juga ada juga tar. Nah, tar ini adalah zat sangat berbahaya dan menyebabkan kanker. Ini juga berbahaya bagi penyakit lainnya ya teman-teman. Nah, ini nih yang membuat teman-teman kecanduan, yaitu zat nikotin. Zat ini tuh dapat membuat teman-teman kecanduan dan merasa kayak akan terus mengonsumsi rokok tersebut karena terdapat zat nikotin di dalam rokok tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang akibat asap rokok. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah gambaran jika seseorang menghirup asap rokok tersebut, baik itu perokok pasif ataupun perokok aktif. Akibatnya yaitu pertama rambutnya rontok, terus juga dia bisa mengalami katarak, terus kanker hidung, terus juga ke bawah lagi itu ada karies atau gigi berlubang, terus juga giginya itu berwarna kuning. Terus juga ada nih kanker mulut, kanker lidah, dan kanker yang menyerang organ di dalam mulut itu. Terus juga ada kanker kulit, terus juga pengeroposan tulang, ada juga yang paling berbahaya ini adalah penyakit jantung ya teman-teman, karena ini sudah menyerang sistem kardiovaskular kita, yang dimana jantung itu merupakan inti dari dalam tubuh kita. Nah, di antara banyaknya kerusakan tubuh akibat rokok ini, yang paling berpengaruhnya itu adalah penyakit jantung, karena jika rokok sudah menyerang jantung atau sistem kardiovaskular pada tubuh kita, maka akan mengalami mati mendadak. Nah, ini berkali-kali lipat dibandingkan yang bukan perokok, seperti itu. Sangat miris ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat rujukannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang menjadi seseorang itu tertarik untuk mencoba rokok. Nah, yang pertama ini adalah faktor ingin mencoba cita rasa atau ingin mencoba-coba. Karena teman-teman bisa lihat bahwa iklan rokok ini sangat bertebaran di sekitar kita. Ada di papan billboard, ada di platform atau media-media sosial lainnya yang memperkenalkan rokok ini. Nah, dengan rokok-rokok yang baru seperti ingin mencoba cita rasa seperti rasa mentol, cappuccino atau teh hitam, ini membuat orang-orang tertarik untuk mencoba. Bukan hanya orang-orang, tetapi zaman sekarang remaja pun ingin mencoba rokok-rokok dengan rasa-rasa yang berbeda itu. Apalagi rasanya sudah disesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, terlebih lagi biasanya saat rokok itu baru keluar, rokok itu dijual dengan harga yang murah karena sesuai dengan target marketing dari perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada ingin tampil macho, gaul, dan dianggap dewasa. Nah, stigma ini sering terjadi di masyarakat Indonesia, bahwa seseorang yang merokok itu dianggap tampil macho, terus dianggap dewasa, karena biasanya rokok ini dikonsumsi oleh orang-orang dewasa, sehingga anak-anak kecil itu tertarik untuk mencoba rokok ini agar bisa dianggap gaul dan juga bisa dianggap dewasa. Bahkan ada pantun yang mengatakan bahwa ayam berkokok di atas genteng, kalau nggak merokok lu nggak ganteng. Nah, itu stigma yang salah ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah manfaat berhenti merokok. Ini adalah gambaran apa yang terjadi pada tubuh kita jika satu hari kita berhenti merokok. Yang pertama, di 20 menit pertama kita akan merasakan tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah membaik. Terus juga 12 jam kemudian kita merasakan nikotin dalam tubuh kita ini sudah di metabolisme. Lalu kadar CO2 dari dalam darah itu kembali normal. Nah, pada satu hari ini nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, lalu fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sehingga sistem kardiovaskular meningkat. Lalu untuk 5 hari kemudian, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Kalau sebelumnya itu tereliminasi, kalau ini sudah hilang, benar-benar hilang, lalu fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sehingga sistem kardiovaskular terus meningkat. Untuk hari selanjutnya,
2-6 minggu kemudian, fungsi silia, saluran nafas, dan fungsi paru-paru ini menjadi membaik. Nafas pendek dan batuk-batuk pun berkurang karena teman-teman tahu bahwa seseorang perokok itu kerap kali mengalami batuk. Terus jika 1 tahun dia berhenti merokok, maka resiko penyakit jantung koroner menurun menjadi setengahnya. Nah, jadi jika 1 tahun seseorang itu berhenti merokok, dapat disimpulkan bahwa dia mengalami penurunan resiko penyakit jantung koroner. Jadi jika 5 tahun seseorang ini berhenti merokok, maka resiko stroke menurun pada level yang sama halnya dengan orang-orang yang tidak merokok. Teman-teman penasaran nggak sih apa sih yang terjadi pada tubuh kita jikalau 10 tahun kita berhenti merokok? Itu adalah resiko kanker paru-paru berkurang setengahnya. Ya walaupun hanya setengah ya teman-teman, setidaknya kita sudah menghentikan penyebaran kanker paru-paru dalam tubuh kita tersebut, sehingga kita bisa mempunyai paru-paru yang cukup baik daripada keadaan kita merokok. Agar pengetahuan dan pemahaman teman-teman lebih optimal, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Halo teman-teman. Oke, jadi sekarang aku udah ada alat peraga atau gambaran gimana sih kalau misalnya seorang perokok itu mengonsumsi rokok dan apa yang terjadi pada tubuh kita dan dampaknya apa pada paru-paru kita. Nah, yang pertama aku sudah menyiapkan rokok dan kapas serta botol. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Kita tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, kapas yang tadinya bersih menjadi kuning akibat rokok tersebut. Ini adalah gambaran paru-paru kita yang semulanya bersih menjadi kuning akibat rokok. Kesimpulannya adalah merokok bukanlah pilihan untuk menjadi lebih baik. Merokok juga bukan jadi ajang untuk mendapat teman atau komunitas dengan alasan ingin dikenal, ingin maco, ingin lebih dewasa atau ingin ganteng. Nah, demikian penjelasan tentang rokok. Karena semakin teman-teman tahu informasi tentang rokok tersebut, semakin teman-teman paham bahwa lebih banyak kerugiannya yang kita alami daripada keuntungan. Bukan hanya pada diri kita, tetapi orang-orang sekitar yang terpapar asap rokok dari kita. Oke, demikian penyampaian saya. Sekarang teman-teman gak perlu ragu untuk mencoba berhenti merokok. Mulai sekarang teman-teman dapat melaksanakan atau mengubah perilaku yang lebih sehat dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan rokok. Dan terima kasih untuk tidak merokok. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.